Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, yang terhormat seluruh insan pendidikan se-Kabupaten Pasuruan, juga tak lupa pula pendengar setia Radio Suara Pasuruan yang berbahagia. Kultum pada hari ini dengan tema puasa dan pendidikan kesabaran. Kita bahas dulu dari yang pertama, puasa. Sebelum kita beribadah, kita harus tahu ilmunya. Apapun itu ibadahnya, baik puasa, sholat, zakat, apapun itu, harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, maka ibadah itu dianggap tidak ada nilainya. Dalam kitab Nadhom Zubat dijelaskan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, maka ibadahnya akan sia-sia. Marilah kita bahas puasa. Puasa kita ambil yang paling pokok. Di puasa itu ada rukun-rukun puasa. Yang pertama, niat. Dalam puasa ini wajib niat. Ibadah apapun juga wajib niat. Ini yang pertama, niat. Contohnya niatnya seperti ini. Nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan. Itu yang pertama kali. Pertama kali awal tanggal 1 Ramadan itu, atau kita pakai bahasa Indonesia saja atau bahasa Jawa. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, mengikuti pendapatnya Imam Malik. Jadi nanti suatu saat di kemudian hari kita lupa tidak puasa, maka puasa kita tetap sah. Kalau tidak seperti itu, maka puasa kita tidak sah, karena puasa kita tidak niat, harus niat. Untuk kemudian di hari keduanya, ketiga sampai ke-30, itu niat seperti biasa. Saya niat puasa besok hari karena Allah Ta'ala. Itu di tanggal kedua dan seterusnya. Umpama ini kejadian seperti orang perempuan, ini kan pasti ada berhalangan haid. Maka niat yang dirapel tadi di pertama itu tidak berlaku karena diputus dengan haid. Maka untuk mengulangi untuk puasa, maka niat lagi. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, seperti itu. Karena tadi diputus oleh haid. Ini harus dimengerti. Kalau tidak seperti itu, eman ibadah kita tidak sah tanpa niat. Anggapan kita puasa, tapi tidak sah. Puasa tidak sah, tidak boleh makan, tidak boleh minum, nunggu maghrib. Karena lihurmatil wakti. Itu. Yang kedua, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita ambil contoh yang banyak orang itu meremehkan. Kalau makan, minum itu sudah jelas. Karena puasa, makan, minum itu sudah batal. Mandi. Nah, di sini kita perlu ketahui, mandi itu ada dua. Ada mandi yang diperintahkan oleh syariat, namanya mandi wajib dan mandi sunat. Ada mandi yang tidak diperintahkan, mubah. Mandi yang diperintahkan, mandi wajib, mandi sunnah, boleh kita keramas, boleh, tapi tidak boleh menyelam. Umpama pakai gayung ya, kita mandi pakai gayung seperti ini. Umpama kemasukan air, tidak masalah, karena pakai gayung. Dan mandinya diperintahkan oleh syariat. Seperti menghadiri sholat Jumat, kita mau bermusyawarah, itu sunnah mandi pakai gayung ya. Kalau menyelam seperti di kolam, maka batal puasa kita. Ini sering
kalangan orang awam itu tidak mengerti tentang masuknya air ke lubang yang tembus. Itu yang pertama tentang puasa. Yang kedua, pendidikan kesabaran. Pendidikan kesabaran, di dalam puasa ini ada pendidikan kesabaran. Syahrus siam, syahrus sabri, wasabru sawabul jannah. Bulan puasa ini bulan kesabaran. Dan orang yang bersabar pada bulan puasa ini akan diberi pahala oleh Allah masuk surga. Amin, Allahumma amin. Oleh karena itu, mari kita petik pelajaran dari bulan Ramadan tentang kesabaran. Seumpama orang puasa itu tidak sabar, jelas banyak alasan kita tidak melakukan puasa. Dengan alasan apapun, karena tidak sabar tadi. Males kerjanya karena kepanasan, terlalu berat, ada di laut. Itu banyak alasan karena tidak sabar. Jadi orang yang puasa itu paling bagus, dicap jempol orang puasa itu. Oleh Allah Ta'ala itu dipuji orang puasa itu karena kesabaran. Jadi harus kita sabar dalam puasa. Bukan berarti tidak punya makanan minuman. Bahkan di kulkasnya itu banyak makanan minumannya. Karena sabar tidak dimakan. Makanan dan minuman itu nunggu adzan maghrib baru dimakan. Inilah kehebatannya orang sabar dalam puasa. Bukan hanya itu. Dalam kesabaran ini kita sebagai insan pendidikan, warga pendidik, guru, harus kita terapkan kesabaran ini. Sabar mendidik siswa, sabar membina siswa, sabar melatih siswa. Seumpama contoh, mudah-mudahan tidak terjadi di Kabupaten Pasuruan. Karena tidak sabar, seorang guru tidak sabar, muridnya salah sedikit dimarahi. Diberi tugas salah sedikit dimarahi. Akhirnya murid itu, aduh saya tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Waduh guru saya itu galak amat. Nah, kan susah. Ini mau ngajar apa menghajar gitu ya. Jadi penting. Sabar ini sangat penting. Bukan hanya di puasa. Kita terapkan aktivitas kita sebagai guru setiap hari. Wajib kita harus bersabar. Jadi sabar orang yang melakukan puasa itu, maka pahalanya oleh Allah diberi surga. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Hadanallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.